Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridawati, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan analisis lemak, protein, vitamin, dan mineral. Yang pertama, analisis lemak. Lemak pangan merupakan komponen yang heterogen. Oleh karena itu, analisis terhadap komponen penyusun lemak menjadi sangat kompleks. Analisa komponen lemak jarang dilakukan untuk keperluan yang bersifat rutin karena sifatnya yang kompleks dan membutuhkan waktu. Analisa kandungan lemak total biasanya dilakukan dengan jalan ekstraksi menggunakan pelarut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketelitian analisis. Metode Sock-Led diantaranya ukuran partikel sampel, jenis pelarut, waktu ekstraksi, dan suhu ekstraksi. Hasil ekstraksi Sock-Led akan diperoleh komponen triasil gliserol, asam lemak, sterol, dan lain sebagainya. Prinsip lemak diekstrak dengan pelarut dietil, eter, atau pelarut lemak lainnya. Setelah pelarutnya diuapkan, lemaknya dapat ditimbang dan dihitung presentasinya. Perhitungannya dapat dilihat pada slide berikutnya. Kemudian banyak metode untuk pengukuran kadar lemak ini, seperti metode Babcock, metode modifikasi Babcock. Dari beberapa metode analisis ini prinsipnya berbeda satu sama lain dan cara perhitungannya pun berbeda dan dengan pelarut yang berbeda pula. Yang kedua, metode penerapan kadar protein dengan metode Geldahl umum digunakan untuk menentukan kandungan protein dalam bahan pangan. Metode ini didasarkan pada pengukuran kadar nitrogen total yang ada di dalam sampel. Kandungan protein dapat dihitung dengan mengasumsikan rasio tertentu antara protein terhadap nitrogen. Untuk sampel yang dianalisis, penetapan kadar protein dengan metode ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap penghancuran atau destruksi, destilasi, dan titrasi. Prinsip penerapan protein berdasarkan oksidasi bahan-bahan berkarbon dan konversi nitrogen menjadi amonia. Selanjutnya, amonia bereaksi dengan kelebihan asam membentuk amonium sulfat. Larutan dibuat menjadi basa dan amonia diuapkan untuk kemudian diserap dalam larutan asam borat. Nitrogen yang terkandung dalam larutan dapat ditentukan jumlahnya dengan titrasi menggunakan HCI 0,02N. Perhitungannya dapat dilihat pada slide selanjutnya. Yang ketiga, analisis vitamin. Buah dan sayur merupakan sumber utama vitamin C atau asam askorbat. Pada analisis kadar vitamin di sini saya memaparkan penetapan kadar vitamin dengan metode spektrofotometri dengan prinsip asam askorbat dioksidasi seluruhnya menjadi dehidro asam askorbat oleh arang aktif dengan bantuan asam asetat. Kemudian direaksikan dengan 2,4 dinitrofenilhidrasin dan ditambahkan asam sulfat sehingga terbentuk warna merah yang dapat diukur absorbansinya pada panjang gelombang 520 nm. Dengan perhitungan dapat dilihat pada slide selanjutnya. Dan yang terakhir, persiapan sampel untuk penetapan mineral. Untuk menentukan kandungan mineral bahan makanan, bahan tersebut harus dihancurkan atau didestruksi terlebih dahulu. Cara yang biasa dilakukan yaitu pengabuan kering.
dan pengabuan basah. Pemilihan cara tersebut tergantung pada sifat zat organik dalam bahan, mineral yang akan dianalisa, serta sensitivitas cara yang digunakan. Cara pengabuan basah pada prinsipnya adalah menggunakan asam nitrat untuk mendestruksi zat organik pada suhu rendah dengan maksud menghindari kehilangan mineral akibat penguapan. Pada tahap selanjutnya, proses seringkali berlangsung sangat cepat. Pengaruh asam perklorat atau hidrogen peroksida, persiapan sampel untuk penetapan mineral dengan pengabuan basah, peralatan yang digunakan labu geldal berleher panjang kapasitas 300 ml dengan grout glass joint nomor 1324, hubungkan dengan extension untuk mengkondensasi uap ke dalam foam condenser dan ditambahkan dengan seat tap funnel untuk memasukkan reaksi. Untuk digestion, gunakan mill steel rack bagian atasnya menggunakan asbestos dan berlubang untuk tempat labu. Leher labu disangga dengan penyangga di samping digestion stand. Extension harus masuk ke dalam foam condenser reaksi. Pertama, HNO3 pekat. Yang kedua, H2SO4 pekat. Yang ketiga, asam perklorat. Dan yang keempat, hidrogen peroksida. Prosedur kerjanya ada 3 macam cara pengabuan basah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pengabuan basah menggunakan HNO3 dan H2SO4. Yang kedua, pengabuan basah menggunakan HNO3, H2SO4 dan HClO4. Yang ketiga, pengabuan basah menggunakan HNO3, H2SO4 dan H2O2. Pengabuan basah menggunakan HNO3 dan H2SO4. Yang pertama, 1. Timbang sejumlah sampel yang mengandung 5-10 gram padatan dan masukkan ke dalam labu kejedal. 2. Tambahkan 10 ml H2SO4 dan 10 ml HNO3 dan beberapa buah batu didih. Yang ketiga, panaskan perlahan-lahan sampai larutan berwarna gelap. Hindari pembentukan buih yang berlebihan. Yang keempat, tambahkan 1-2 ml HNO3 dan lanjutkan pemanasan sampai larutan lebih gelap lagi. Yang kelima, lanjutkan penambahan HNO3 dan pemanasan selama 5-10 menit sampai larutan tidak gelap lagi atau semua zat organik telah teroksidasi. Kemudian dinginkan. Yang keenam, tambahkan 10 ml aqueous atau larutan akan menjadi tidak berwarna atau menjadi kuning muda jika mengandung Fe dan panaskan sampai berasap. Yang ketujuh, dinginkan dan encerkan sampai volume tertentu. Untuk catatan, 1. Hindari pemanasan yang berlebihan yang mengakibatkan kegosongan untuk mencegah penguapan arsenat yang mungkin terdapat pada sampel. Dan yang kedua, jika menggunakan sampel basah atau banyak mengandung air, panaskan lebih dulu dengan HNO3 sebelum ditambahkan H2SO4. Perlakuan selanjutnya sama dengan jika menggunakan sampel padat. Demikianlah penjelasan saya tentang analisis lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.